Shalom. Ya, saya lemes. Ayo lebih semangat ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, pasti menolong saudara, pasti menolong saya ya. Selamat tahun baru. Saya pikir kemarin mulai Sabtu ibadah raya tambah tadi malam 7 kali ibadah. Saya pikir wah pagi ini mungkin tidak seberapa banyak. Ya puji Tuhan sampai atas ya. Tuhan ini baik saudara ya. Saya kaget waktu ibadah Natal kita. Ibadah raya pertama itu yang hadir 1.200. Tidak muat, yang pulang banyak ya. Sampai akhirnya malam puji Tuhan gereja ini dipenuhi jemaat kita ya. Jadi saudara tahun ini saya ingin ada tema besar di gereja kita. Yaitu percepatan dan pelipat gandaan. Bagaimana nanti Allah mempercepat, Allah melipat gandakan. Di semua sektor. Tentunya yang baik, yang cocok dengan firman Tuhan. Ya, kalau saudara sakit, Allah bisa mempercepat kesembuhan buat saudara dan saya. Ada jemaat kita, karena dia keluar pulau, kemudian dia telepon. Pak Sam, apakah saya harus ketemu? Enggak usah, Bu. Telepon naik, yang penting ibu percaya Yesus bisa lakukan mujizat. Saudara, saya cuma tanya, ibu ini perlu apa? Ya wes pokoknya doa noe wes, ya wes. Ya saya cuma doa Tuhan yang menjadi keinginan ibu ini Tuhan memberikan. Hari ini berdoa, besok terjadi mujizat. Rumahnya yang 18 tahun, enggak laku, orang datang dan memberi DP. Ya. Dia senang, dia telepon. Kok bisa ya Pak? Oh ya bisa, Yesus bisa melakukan apa saja. 18 tahun loh Pak. Tidak ada yang mau nawar. Loh ini loh datang ngasih DP. Dan nanti berapa hari kemudian akan diselesaikan. Saya masih percaya Allah bisa mempercepat, Allah bisa melipat gandakan berkatnya buat kita. Ya di kota Solo ada seorang bapak, sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Pas puncak pandemi, dia mau jual rumahnya. Saya tanya, berapa rumahnya? 23 miliar. 23 besar. Waduh Pak. Sudah 7 tahun dan sudah banyak pendeta saya datangkan. 7 tahun enggak payu Pak. Ini apalagi pandemi. Saya cuma bilang gini, lah nek kamu enggak percaya Tuhan Yesus bisa nolong, saya enggak mau doa. Ya kita ini hamba-hamba Tuhan ini kan cuma doa itu memberikan support supaya saudara mantep sama Tuhan kita. Nanti baru Yesus yang nolong saudara. Ya jadi bukan saya. Ya tiap ada ibu-ibu yang tidak bisa hamil. Ya saya kasih firman. Saya bilang ayolah Bu itu loh. Rahimmu bukan hiasan dinding. Itu pasti tempatnya bayi. Yesus itu loh bisa ngasih. Ya bulan depan hamil, wah telepon nangis. Pak terima kasih ini sudah hamil. Saya bilang loh bukan saya. Masih banyak hamba Tuhan sebelum saya yang mendoakan kamu. Jadi kita ini hamba Tuhan cuma isan doano. Dan banyak hamba Tuhan yang lain yang pasti mendoakan saudara juga. Tapi kuncinya itu Yesus. Saya bilang sama orang ini. Ya di Solo. Ini pandemi Pak. Om enggak pandeminya enggak laku. Ya nih kamu ngomong gitu ya saya enggak mau doa. Ayo kamu percaya dulu. Ya wes. Ya saya doakan. Saudara besok katanya ada 2 orang datang nawar. Loh Pak Sam kok iso yo 2? Oh ini baru awan sekepal tangan. Belum terjadi hujan. Saya bilang ya pasti terjadi mujizat. Ya saudara Tuhan ini baik. Pas di puncak COVID itu ya. Rumahnya laku saudara ya. Dan saya sampai hari ini belum pernah ketemu orangnya. Puji Tuhan ya. Gereja kita bangun disumbang saudara ya. Wah Tuhan ini ajaib. Jadi hari ini Allah bisa mempercepat. Allah bisa melipat gandakan. Nah saya akan mulai dulu dengan ciri gereja yang rohani. Salah satunya. Jadi saya ingin nanti gereja kita ini juga menjadi gereja yang rohani. Gereja yang rohani cirinya salah satunya gereja itu terjadi percepatan dan pelipat gandaan. Nah percepatan dan pelipat gandaan ini hanya Roh Kudus yang bisa melakukan.
Makanya andalan kita, gereja kita yaitu Roh Kudus. Nah kalau Roh Kudus ini andalan kita, otomatis kuasa karunia-Nya semua apa yang dimiliki Roh Kudus itu akan terjadi di gereja kita. Jadi saudara, ciri gereja yang rohani, yang mengandalkan Roh Kudus, di mana nanti Roh Kudus itu satu, memimpin gereja ini. Dua, ya Roh Kudus ini akan menjadi sumber segala sesuatu di gereja ini. Jadi saudara, nanti gereja ini saya percaya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan nanti semua, ya segala sesuatunya, Roh Kudus sumbernya. Nah mari kita lihat dulu bagian pertama ini supaya saudara dan saya tahu. Supaya gereja kita juga kita kondisikan, kita cocokkan dengan Alkitab. Supaya menjadi gereja yang rohani. Kita baca ya Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Nah ini biar saudara dan saya tahu bahwa gereja kita bawa hari ini. Untuk menjadi salah satu gereja yang rohani. Mari kita mulai ya. Katanya Alkitab inilah jemaat mula-mula. Ini patron Alkitab ini pasti benar. Jadi kita yang nyocokkan sama Alkitab. Jangan Alkitab suruh ngikuti kita, nanti salah ya. Saya mulai, mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Saudara, gereja ini ada pengajarannya. Ya beberapa pelayan protes sama saya. Gereja kok tidak ada pengajaran Pak Samuel? Saya bingung ya. Loh kamu itu loh pelayan di sini. Kok bisa ngomong gitu? Lah kalau tidak ada pengajaran apa jemaat bisa tumbuh? Ada pengajarannya. Ya pengajaran doa, pengajaran iman. Nah itu kan pengajaran. Ya jadi saudara nanti ke depan gereja kita akan terus memberikan bimbingan pengajaran-pengajaran buat kita. Ada pengajaran di sini. Berikutnya ada apa? Persekutuan. Nah kita punya family altar. Makanya kenapa jemaat harus berfamily altar. Komsel. Dulu sebelum saya rubah komsel kita cuma 15. Saya gini, waduh. Ini 15 kapan mau maju ya. Saya bongkar. Saya bilang enggak wis kita pakai sistem lain. Puji Tuhan sekarang sudah hampir 130 komsel. Nah kita berdoa sampai pindah ke gereja yang baru. Nanti kita bisa punya 300 komsel. Dari 15 sekarang jadi 130 berarti saya sudah punya 130 pemimpin baru. Nah bayangkan saudara ya. Makanya saya berharap saudara yang belum berfamily altar ayo ikut. Ya jadi saudara mesti hari Selasa komselnya ya. Senin sampai Minggu terserah saudara. Dan tidak ada ibadah. Jadi komsel itu datang, ya kalau ibadah itu di gereja. Jangan dikit-dikit ibadah. Orang ya jenuh. Jadi datang, nanti saudara ada gembala FA-nya memberikan topik ya yang ini akan dibahas. Baru diskusi. Nah setelah itu silakan. Saudara mau pulang boleh, mau makan-makan boleh. Tapi ojo lali nek mangan nyeluk aku ya. Nah itu ya, nanti boleh mau ngomongnya apa terserah. Pokoknya jangan ngomongi yang negatif. Ada persekutuan. Berikutnya lihat saudara. Mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti. Nah ini bicara diakonia. Dan saya sudah sampaikan kepada saudara, saya berharap diakonia kita menjadi salah satu diakonia yang memang ya untuk menolong jemaat. Saudara hampir tiap minggu diakonia itu bedah rumah. Ya saya lihat laporannya kepada saya, ya ini terus bedah rumah jemaat. Nah kemudian membantu jemaat ya yang kesulitan dan lain sebagainya. Terus mereka ya bergerak. Mungkin saudara enggak tahu, tapi saudara mereka mengerjakannya. Nah hari ini gereja kita sudah melakukan. Baru terus ada yang namanya apa? Berdoa. Jadi sebenarnya gereja kita sudah mengikuti apa yang ada di Kisah Rasul. Senin sampai Jumat, gereja ini jam 10 sampai jam 3 sore, saudara boleh datang untuk berdoa di gereja ini. Tapi khusus jam 12 sampai jam 1 siang, ada hamba Tuhan yang ada di sini yang akan berdoa buat saudara dan konseling sama saudara. Jadi saudara nek punya beban keluarga, pekerjaan, boleh datang. Nah gereja ini terbuka.
Sabtu baru setengah 11 sampai setengah 12 ada gerakan kaki dian. Ini yang kita lakukan, yang cocok dengan Alkitab. Dan katanya firman Tuhan ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Orang-orang lain mulai takut. Dan apa yang terjadi? Rasul-rasul terus mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Nah, saya ingin juga nanti gereja kita terus ada banyak mujizat di sini. Dan saya percaya sekarang setiap hari Allah sudah adakan mujizat buat gereja kita. Ya, kita bangun dulu 7 tahun lalu ya, kita beli tanah. Karena gereja kita baru 8 tahun. 7 tahun lalu beli tanah, sebulan 550 juta. Itu 2 tahun nyicil. Saya kadang-kadang ya gini. Engkau tahun ke-8, apa sih ono ya sing nyumbang, apa gak bosen ya. Bayang no sebulan 550 juta saudara. Puji Tuhan lunas, ya di saldo masih ada 60 juta. Kami mulai bangun di masa pandemi. Ya sampai lantai 3 selesai 2,5 tahun. Sangat sulit kondisinya ya. Tapi hari ini sudah mulai bangun lantai 4 sampai lantai 7 ini sudah mulai jalan sebulan. Tiap minggu sekarang butuh 550 juta. Saudara tidak usah lihat 550 jutanya. Saya tidak pernah lihat wis. Soalnya ngelihat ini kepala saya mau pecah saudara. Pokoknya saya coba gini, saya kerjakan bagian saya. Ya Yesus yang sudah adakan mujizat. Ya sampai sebulan jalan terus. Saudara, saya percaya mujizat ini terus terjadi di gereja kita. Saudara lihat sendiri, 24 jam boleh datang ke lokasi pembangunan. Nah hari ini saya berdoa juga, apa yang terjadi di Kisah Rasul ini akan terjadi di gereja kita. Ini ciri gereja yang rohani. Ada nanti percepatan, ada pelipat gandaan. Dan katanya Alkitab, ya selanjutnya ayat 44, semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa? Bersatu. Ya jadi ada persatuan. Nah makanya saya pengen pelayan-pelayan jemaat di sini bersatu, ojo kekeran naik. Saya juga kekeran kok digunting aja lambene ya. Nah saudara katanya Alkitab, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, ini yang sering kali dulu saya kalau ngajar di kampus dituduh. Loh Pak, apakah gereja mula-mula ini termasuk ajaran komunis? Ya, milik bersama ya. Saya bilang ya enggak. Ini Alkitab kok, ini caranya Tuhan sendiri. Kalau negara lain mau nyontoh apa saya enggak tahu. Yang saya tahu pokoknya mereka punya kasih, jadi mereka sekarang berbagi dan semua milik bersama. Nah terus ayat yang ke-45. Dan selalu ada yang dari mereka loh ya, menjual harta miliknya. Wah hebat ya. Dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah saya gini, kok bisa ya? Bisa. Oh kalau kasih Allah sudah melanda ya. Orang paling medit sak dunia ya, bisa nyumbang pekerjaan Tuhan saudara ya. Ini medit sak dunia loh. Dan akhirat lagi ya. Nah ini ya saudara, saya ketemu seorang ibu ya. Padahal kabeh bisi. Oh Pak, pahit orang itu. Saya enggak pernah ngalami pahit dengan orang itu ya. Pak, terus orang bilang, kok aneh ya Pak Bekon ya. Loh ya saya enggak tahu. Pokoknya yang saya tahu, kalau seseorang sudah dijamah oleh Tuhan, sudah kasih Kristus melandanya. Gereja kita juga gereja yang dilanda kasih Kristus. Ya kemarin saya khotbah, saya lagi terus lihat ya kegerakan yang ada di India. Sekarang lagi terjadi kegerakan besar. Sekali kebaktian 80.000 orang. Saudara mungkin sudah lihat ya di TikTok, di YouTube. Kali 4 ibadah, 320.000 sehari. Saya cari tahu terus dari mana mulainya. Dimulai dari diakonia. Ya ada 150 orang yang masak, ya volunteer ini jemaat. Ya mereka datang, kasih firman, ya bertobat terus seperti itu. Nah saudara-saudara jemaat mula-mula juga. Ya mereka memulai dengan apa yang ada. Jadi berkat. Terus katanya Alkitab, ya ayat yang ke-46, dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kadang tidak dipikir apa mereka tidak kerja ya. Ini lo kumpul terus. Ya ini kasih mula-mula.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat terakhir 47, sambil memuji Allah katanya. Dan mereka disukai semua orang. Saudara yang baca ini, 2, 3, dan dengan, nah inilah ciri saudara ya, gereja yang rohani. Ada percepatan, ada pelipat gandaan. Ini Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi saudara sudah lihat bagaimana Roh Kudus ini akan memimpin ya perjalanan rohani tadi dari jemaat mula-mula di Kisah Rasul. Dan nanti Roh Kudus jadi sumber segala sesuatu. Nanti saudara baca bagaimana Roh Kudus memimpin Filipus bisa ketemu sida-sida. Saya gini, kok bisa ya? Terus bagaimana Petrus bisa datang ke rumahnya Cornelius. Nah ini kan Roh Kudus yang mimpin. Ya saudara, saya ini doa pagi di rumah. Terus saya ini lihat wajah jemaat ya. Oh nanti mari ini tak telepon. Tak cari tahu. Wes, mari amin. Saya telepon ya. Pak, enggak apa-apa. Duh, mimpi apa Pak Samuel? Kok bisa telepon saya? Duh, aku mau lo doa ketok wajahmu. Ya, gini. Saya ini cuma ada berkat sedikit. Tak transfer ya. Tolong di WA ya. Ya Pak. Ya wes, saya jalan pagi. Mampir di Indomaret. Terus saya transfer ya. Nggak lama telepon setengah nangis. Lupa Sam, saya mau saksi dulu. Tadi pagi itu saya doa. Kok ada yang ngomong, kamu HP-nya jangan ditinggal loh ya. Nanti Pak Samuel Sianto mau telepon kamu. Dia gini, gak mungkin lah. Mana Pak Samuel mau telepon. Jadi HP-nya terus dibawa terus. Ya, Pak memang ini Pak ya. Anak saya sudah tidak bisa bayar SPP. Saya juga ada utang Pak. Ya, saudara, saya loh cuma lihat wajahnya juga. Saya terus diam gini, siapa yang nyuruh? Ya pasti Roh Kudus. Ya, dan dia siapa yang ngomongin? Nanti Pak Samuel Santo loh telepon ya. Saudara, HP ini ojo ditinggal, gawon terus. Ayo nang toilet yo digawa, dikempit saudara. Saudara-saudara, saya percaya Roh Kudus bisa memimpin kita. Di bisnis, di pekerjaan. Saya dulu masih berbisnis, satu waktu saya tidak punya waktu banyak. Karena dalam 4 jam itu saya harus temui 7 orang. Ya waktu itu saya masih kerja advertising ya. Di bidang-bidang promosi. Kalau saudara ke Juanda, dulu Neon Box itu ada salah satu buatan saya. Nah 7 orang ini, satu ada di Blembing. Satu ada di Comboran. Waduh saya hitung, waduh gak nutut ini. Pasti gak nutut. Saya terus di jalan begini ya, Roh Kudus. Saya ini harus kemana? Aku minta situ ay. Nanti aku nyebut nama, hatiku seneng dong. Saya penuh sukacita. Saya minta tanda itu saja. Kenapa? Karena yang bisa ngasih sukacita ini, saya percaya damai sejahtera hanya Roh Kudus. Saya sebut 7 ini ya. Waktu nyebut 1 ini, wah saya seneng ya. Wah oke, aku tak nanggono. Saudara tahu, waktu saya nyampe di sana. 5 orang ini lagi kumpul di situ. Loh, apa Sam? Kon teko. Loh aku iki kate nang omamu. Lah kok kumpul dek gini kabeh? Iki lho sik ronding-ronding. Coba saudara. 5 saya temui. Kari 2. Waduh wis enteng sing 2 ya. Siapa yang melakukan? Sejak itu saya tahu. Kalau saya mengandalkan Roh Kudus bisa memimpin kita. Begitu saya megang gereja ini. Saya tahu andalan saya hanya Roh Kudus. Makanya kenapa saudara kalau berdoa selalu ayo bahasa roh yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang belum bermazmur, saudara waktu ngomong, saudara menarik hadirat Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, ya. Nah, dia juga sumber segala sesuatu. Jadi nanti saudara yang tidak bisa bersaksi, Roh Kudus ini yang bisa membuat kita bersaksi, berani ngomong. Ya, juga kebutuhan kita sehari-hari. Roh Kudus sumbernya. Nah ini saudara lihat di Kisah Rasul. Nah saya berharap saudara tahu inilah gereja kita. Nah saya berharap nanti ke depan gereja kita doakan terus jauh lebih baik.
Nah sekarang saya akan bahas yang kedua. Mari kita lihat dari sisi Allah, bagaimana Allah mempercepat dan melipat gandakan untuk kita. Ya tadi saudara sudah tahu bagaimana secara umum gereja kita ini sudah ditolong Tuhan dengan percepatan dan pelipat gandaan. Nanti minggu depan ini saya khotbah tentang tema bulan ini optimis. Ya, optimis dalam iman. Jadi saudara harus percaya, optimis terus ya, semangat. Ya, jangan pernah saudara menyerah, jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti. Hanya satu, tidak ada pilihan. Maju terus, optimis saudara ya. Saya selalu yang ngajari anak saya 3 ya. Nah, ini Belin sekarang lagi perjalanan ke Australia ini pulang ya. Anak saya yang kedua tadi di Sydney juga, Pak selamat tahun baru. Ya saya kasih semangat. Ya termasuk anak saya Yoel ini sekarang jam yang sama khotbah di Blitar. Saudara kami saling memberikan ya rasa optimis. Kenapa? Karena ini Alkitabiah. Karena ini yang Yesus selalu ajarkan. Yesus tidak pernah ya dia membuat kita ini pesimis. Makanya hari ini saya akan tunjukkan lewat Alkitab. Ayo, ini loh ada Allah yang lakukan percepatan pelipat gandaan. Nanti giliran saudara dan saya gimana mengalami percepatan dan pelipat gandaan. Kita mulai dari Allah dulu ya. Saya mulai dari percepatan dulu. Baru nanti saya kasih contoh percepatan dan pelipat gandaan. Kita mulai dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk apa saudara? Dari apa? Debu tanah. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi bahasa aslinya Allah ini mengambil ya debu tanah. Ada ditulis tanah liat. Waktu membentuk Allah itu saking senengnya dia menyanyi. Jadi nyanyi. Ada nyanyian yang Allah nyanyikan. Makanya seseorang yang bertobat ada cirinya. Selalu ada nyanyian baru. Jadi saya ini heran kalau ada seorang hamba Tuhan. Juga anak Tuhan katanya bertobat. Tapi lagunya semua lagu dunia. Saya meragukan pertobatannya. Bukan kita tidak boleh loh ya nyanyi lagu dunia. Tapi kita sudah tidak mau. Kenapa? Sudah ada nyanyian baru. Sudah tidak percaya mari kita lihat Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Ini ciri seseorang yang sudah bertobat. Ya, katanya Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu katanya Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Nah kita lihat ayat yang kedua atau 3 ini ya. Ia mengangkat aku dari lubang apa? Dari lumpur apa? Rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Terus kalimat berikutnya. Ia, saudara yang baca, 2, 3. Banyak orang apa? Dan menjadi lalu. Iya. Ini ada lagunya dulu, lama. Saya masih kecil, mama saya sering nyanyi ya. Dia angkat saya dari lumpur dan taruh atas batu karang. Dia berikan nyanyian di hatiku, nyanyian pujian haleluya. Nah ini nek sing ingat lagu lama ya. Saudara, seseorang yang diangkat dari lumpur dosa dan Tuhan buat dia bertobat, pasti ada nyanyian baru. Ya, karena apa? Allah kembalikan lagi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, iblis memberikan nyanyian dunia. Tapi waktu kita dikembalikan, ada nyanyian baru. Ya, saya dulu, ya, paling apal si pertama keluar tahun 80 berapa itu saya belum bertobat ya. Lagunya Uci Bing Slamet itu ya. Bukit berbunga, bukit yang indah. Wah itu ya, di sana kita selalu itu sing tak nyanyi no terus. Begitu saya bertobat, gak nyanyi wis. Sing ada ya diem-diem ya. Hati senang, hati senang. Saya gini, kok iso ya? Ya, saya coba gini, sopo sing ngei ya?
Nah, saya kos di Malang ini. Tak hitung-hitung di kos ini kok larang. Teman-teman gereja tak ajak 9 orang. Ngontrak yuk. Murah pasti. Bener murah ya. Saudara, masuklah satu teman saya. Dia dari luar pulau. Belum pernah tahu gereja. Wah, saudara, waktu kita omongi Sabtu ya. Ayo nang gereja. Ada ibadah yud. Apa itu gereja? Waduh, kita mau terang no bingung ya. Ini loh. Gereja ini kumpul-kumpul arek nom. Dikeplok-keplok tangan. Waduh, tambah gak ngerti aku. Wis gini melok ae wis. Melok saudara, teman saya ini. Begitu ikut duduk loh. Nangis terus. Duh, kita bingung. Loh, kok lapor nangis? Kok nangis terus? Saudara ya. Pulang, dia bilang, aku belum pernah seneng seperti seseneng ini. Aku lo tadi nangis. Karena aku tahu kok aku ini banyak salah, banyak dosa. Tapi tadi ada Tuhan Yesus yang bisa ngampuni aku. Saya kaget saudara tahu. Pulang itu, malam itu. Ternyata dia bawa satu koper. Semua lagu Mandarin. Dulu masih kaset ini. Belum ada kayak VCD. Belum ada apa ini sekarang. Apa sekarang? Flash disk. Ya jadi dulu pakai itu ya. Dia nangis itu ya. Ditarik pita itu. Diguntingi dibuang di sampah. Nangis. Oh ini seumur hidup saya nyanyi ini. Tapi sekarang saya sudah tidak suka. Dibuang semua. Saya bilang ini sih benar. Kenapa? Ada pertobatan. Saudara-saudara, Adam itu percepatan. Tidak lewat janin, tidak lewat bayi, tidak lewat anak-anak. Langsung orang dewasa. Allah juga hari ini bisa mempercepat saudara. Bisnis saudara, ya pekerjaan saudara, ya pelayanan saudara, apa aja. Saya masih percaya Allah bisa mempercepat. Amin saudara. Oh iya, saya dulu berbisnis ya. Saya lihat musuh saya, bukan musuh ya. Waduh, lawan bisnis saya ini wis 3 turunan. Sampai ngomong ya, iki wis mulai engkong iki. Wis gajah ini ya. Saya gini, Tuhan, nek Adam bisa, Tuhan percepat. Pasti bisa. Satu waktu kami duduk satu forum. Ya saudara, ini yang punya perusahaan itu ngomong. Loh, kamu kok harus melebihi kita? Dalam hati saya yang lebih apa ya? Saudara, orang lain yang lihat. Tapi kita sudah mengalami ada percepatan. Nah sekarang yang terakhir. Percepatan dan pelipat gandaan baru saya akan kunci. Bagaimana caranya? Saudara dan saya mengalami percepatan dan pelipat gandaan. Jadi sambil dengar firman ini. Mungkin saudara hari ini ya. Orang lain butuh beli rumah 8 tahun. Percaya saya. Mungkin tidak sampai 5 tahun Allah sudah beri rumah buat saudara. Ya hari ini mungkin orang lain butuh ya beli mobil 2 tahun. Mungkin saudara tidak butuh 2 tahun ya. Allah bisa mempercepat. Juga berkat-berkatnya Allah bisa melipat gandakan. Nah hari ini Tuhan kita ini ajaib. Mari kita lihat ya yang pertama dulu. Matius 14 ayat 16 sampai 20. 5 roti 2 ikan. Tapi teman saya bilang, Pak Sam enggak bisa doa sama Tuhan ayatnya diganti. Jangan 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan saja Pak. Ini karbohidratnya kebanyakan kata ya. Saya ngomong kok kau nedek sorga protes sama Tuhan ya. Nah saudara kita lihat waktu murid-murid ini ya. Lihat ada 5.000 orang. Laki-laki ini yang dihitung. Karena orang Yahudi mirip sama budayanya dengan orang Tionghoa. Yang dihitung itu anak laki. Ya, jadi kalau saudara lihat orang Israel keluar dari tanah Mesir. 600.000 pria dewasa. Nah, satu pria dewasa itu orang Yahudi menghitung mewakili 5. Satu mewakili diri sendiri, istri, anak, orang tua, mertua. Ya anggap 5. Jadi saya kalau ke Israel, nah nanti kalau ada yang mau ikut 27 Februari kurang 6 orang saja. Misalnya saudara tidak ikut ya tetap berangkat cukup bis ya. Nah kalau saya tanya sama tour guide-nya ini 5 roti 2 ikan berapa orang? 25.000. Nah, jadi langsung 5.000 kali 5. Makanya banyak hamba Tuhan bilang
orang Israel keluar dari tanah Mesir sekitar 3 juta. Dari mana angka ini? Kan tidak boleh ngawur. Ya 600.000 dikalikan 5, 3 juta. Nah itu saudara ya, jadi kita kadang dulu ada masih ya orang Tionghoa yang dihitung itu anak laki. Saya tanya, opo cek? Kok anak laki? Iyalah, Sene ini famnya. Nama marga itu masih ikut. Jadi nek papanya setan, anaknya melok. Duh, sampean tuh ngomong duduk aku loh ya. Nah itu ya. Jadi saudara itu satu. Yang kedua, engkau nek anak wedok Pak Sam. Itu dibawa mantu saya. Jadi bukan anak saya gitu ya. Saya khotbah di Pasuruan, diajak makan ke rumahnya satu encik-encik ya. Jadi tak hitung anaknya 8. Cek anaknya piro? 6. Loh, kok 6 cek? Lah iki lho, 1 loro 3 4 5 6 8 7 8. Lah sing loro kan wedok, iki dudu anakku ya. Waduh mateng kan ya. Nah ini saudara ya, ya budaya. Ya sudah, ya saudara-saudara. Jadi saudara biar tahu itu yang hadir sekitar 25.000 orang. Tadi malam yang hadir ya, total kabeh ini ya, sing ikut makan sekitar 600-an orang. Saya lihat gak mangan ketok iku ya. Blayu kono mangan, blayu kene mangan ya. Termasuk saya soalnya ya. Ya, sampai nambah bisa nasi goreng ya. Puji Tuhan. Nah, saudara untuk cukup kenyang kabeh wis ya. Nah, ini juga sekarang yang dilihat murid-murid itu 5.000 laki-laki tok. Yesus bilang gini, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka apa? Makan. Coba saudara, murid-murid 12 diomong Yesus, pokok kamu loh ya saya nggak makan. Gak mau tahu aku. Ayo cepat no. Ini 5.000 laki-laki tok, belum sing lain 25.000. Buntu pasti, tapi murid-murid juga mengalaminya. Makanya saya pengen juga nanti saudara, kayak murid-murid, saya termasuk, harus mengalaminya. Nah apa yang Yesus kemudian lakukan, ayat 17, jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya berapa? 5 roti dan 2 ikan. Terus ayat 18, Yesus bilang, bawalah kemari kepadaku. Wah ini saudara ya. Jadi murid-murid, kamu kayak mana makan? Tapi rotinya cuma 5 Tuhan. Iwake 2. Ya wis mana kayak aku ya. Yesus tidak ngamuk ya. Oh kon guyon tak totok kon dia. Enggak. Ayo kayak no. Mungkin hari ini nanti saudara Yesus tanya juga loh ya. Sama saudara dan saya ya. Berapa yang kita punya? Yesus tidak akan mengetahui kita. Seberapa kemampuan kita. Yesus cuma bilang gini, pokok kasih no aku. Barulah kita lihat ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu baru Yesus mengambil roti ini 5, 2 ikannya terus menghadap ke langit mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Saya tidak tahu kalau ikannya ya. Tapi roti ini rupanya dipecah-pecahkan gini. Nah ini terus 5 ini loh gak pedot. Ya karena dikendok ke murid-murid. Lalu baru murid-murid membagikannya kepada orang banyak. Nah ikannya tidak tahu empuk ya. Tidak ceblok empuk ya apa ya. Yang ti wis di surga tanya bi Tuhan Yesus saya. Ya. Sekarang ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai apa? Baru Yesus bilang, ayo kumpul no sisane. Sisane loh 12 bakul penuh. Kenapa ada sisanya 12 bakul penuh? Karena waktu itu kita tidak hadir di sana. Coba hadir pasti entek mulai dibungkus ya. Nah ini saudara ya. Luar biasa ya. Saya kalau bawa rombongan di grup saya ya. Di hotel itu makan sarapan pagi wis heboh. Sampai pelayannya bawa telur ya disuntak telur gini loh. Set gini. Dia baru jalan gini noleh. Duh wis entek. Cek cepet deh ya. Kuaget ya. Ngambil lagi diisi lagi ya. Seret. Dia jalan gini. Noleh nih. Duh entek mana. Begitu 3 kali baru saya didatangi ya. Mister. Wah ini ngomong Inggris tak terjemahan loh ini saudara ya. Apakah grupnya Bapak kalau makan telur sama kulitnya? Cok macam-macam ya tak gitu.
Loh buktinya Pak, telurnya tidak ada, kulitnya juga tidak ada. Itu sudah pindah di dalam tas masing-masing. Padahal saya ngomong, Cik, cok ake-ake mosok ngamen endok sampai songo, Cik. Aku wis bayar, kayak gadung kok di bis. Tenan saudara, keturun di bis ratingnya buka gelondong doke ya. Saya ngomongin doke sopa gitu. Nah ini ya, jadi saudara, ya luar biasa ya. Ya di atas pesawat sudah heboh. Ya makan apa aja, wah diringkes ya luar biasa ya. Garpu sendok piring kape bisa. Ya selimut-selimut barang ya, saya bilang jangan loh wes katut kape wes ya. Sampai saya tanya siapa yang bawa obeng gede? Kayak apa Pak iki lho bangku pesawatnya copotan pisan gawa di omamu ya. Nah ini ya luar biasa. Saudara sisanya loh 12 keranjang banyak. Cuma dimulai dari berapa? 5 roti dan berapa ikan? Ini lo tak bawa no. Lo iya tenanan 5 roti. Loh ayo dihitung roti ya piro? 2, 3, 4, 5. Ikannya berapa? Nyokot ya. Ikannya berapa? Nah ini ya. Loh iya, kenapa saya bawa ini? Biar saudara nanti ingat. Nek saudara punya sedikit, jangan pernah minder. Saya tidak seperti yang lain Tuhan. Jangan. Semua nanti Tuhan bisa percepat, bisa lipat gandakan. Ya saudara itu Tuhan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini saran saya ibu-ibu kalau goreng ikan 2. Tolong kepalanya tidak boleh berhadap-hadapan. Soalnya nih hadap-hadapan tidak cepat kering. Karena mereka akan ngobrol terus ya. Jadi mesti kepalanya pisah ya. Coba cuma 2 gini ikannya ya. Ini loh rotinya berapa? Bisa memberi makan 5.000 orang. Masih sisa 12 keranjang. Loh saya gini. Ya apa caranya? Ya itu caranya Tuhan. Kita ini nanti bagian nerima. Jadi saudara dan saya yang bagian nikmati. Jadi saya sekarang tidak pusing. Wah apa tak jarno wis Tuhan pokok sing kerja. Pokok saya yang nikmati. Ini 5 roti 2 ikan. Sekarang saya tambahi lagi yang terakhir contohnya. Supaya saudara dan saya hari ini nanti pulang mantep. Ya baru saya akhiri gimana caranya. Sama karena persis sama. Sekarang yang untuk 4.000 laki-laki. Jadi nek dikali 05. Berapa orang yang makan? 20.000. Ini ya. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Cek banter ya. Matius 15 ayat 34 sampai 37. Nah ini sekarang kita lihat yang 4.000 orang. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Berapa roti ada padamu? Berapa? 7 jawab mereka dan ada lagi. Iya enggak tahu ikannya. Ini tadi jelas 5 roti 2 ikan. Yang ini rotinya jelas 7. Ikannya enggak kehitung beberapa tok. Sekarang ayat 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah sama. Baru sekarang ayat 36. Sesudah itu Yesus mengambil ke 7 roti itu. Semua harus ada di tangannya Yesus. Apa aja selama di tangan Yesus akan terjadi percepatan dan pelipat ganda. Ini Allah kita. Terus katanya firman Tuhan Yesus sama mengucap syukur memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Baru murid-muridnya berikan ke orang lain. Muridnya lo ngalami. Lihat sendiri nih. Ngalami sendiri. Terus baru ayat 37. Semuanya makan sampai apa? Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa berapa bakul? 7 bakul. Kenapa ada sisa 7 bakul? Karena kita tidak hadir di sana ya. Nah ini loh, ini 5 ya. Sekarang berapa roti? 7, tak tambahi loro. Kilo 6. Tak tambahin nih, piro? Loh 7. Pas. Mau? Kok enak. Iki saya kayak khotbah kok sore ya.
sama ikannya. Ini loh ya, segini saya percaya. Kayak Koko David Japro loh gak cukup. Ya. Kok mau buat 5.000 orang, buat 4.000. Saudara sebenarnya ya, Allah ini tidak pernah lihat yang ada pada kita itu berapa. Yang Allah lihat sekarang, nah inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, Allah cuma minta saudara mempercayai Yesus itu mampu. Makanya Yesus bilang, mana kayak aku. Kalau dia tidak percaya murid-murid. Gak bisa Tuhan. No, cuma 5. Ojo kuyon lah Tuhan. Berarti dia tidak percaya. Maka Yesus tanya, berapa roti ada padamu? Yesus ngecek dulu. Kenapa? Setelah itu baru Yesus minta. Waktu saudara menyerahkan berarti saudara mempercayai Yesus mampu. Berapa banyak kita ya baru doa ya tidak percaya. Kita doa Tuhan, masa hidupku gini-gini terus. Koncoku harus beli rumah. Aku tolong ngono toh. Wis beli rumah lah masuk ngontrak terus. Wis Tuhan ya, pasti aku punya rumah ya. Sementara ngomong gini, saudara sudah gini. Tapi angel duit sopo yo, gak iso. Ya itu yang membuat saudara tidak bisa. Tidak bisa. Saudara harus sekarang ya namanya percaya sudah serahkan. Wes percayai wes menengo. Pasti Tuhan akan menyelesaikan. Jadi yang pertama saudara Tuhan cuma butuh saudara percaya sama dia. Berarti percaya kemampuannya. Mampu apa? Allah bisa mempercepat dan melipat gandakan. Saya ini jalan-jalan be istri saya. Ya, ada ruko di Simpang Wilis. Dijual, dikontrak, dijual, disewakan terus. Kok akeh? Saya telepon. Berapa, Pak? Ya, 800 sekian. Tak telepon sebelah. Berapa? 700 sekian. Cepet-cepetan Pak. Ya selisih 5 sampai 10 juta. Sebelah lagi. Terus tak telepon. Oh, saya kira mungkin loh ya. Mereka saling telepon jadi harganya mirip-mirip. Karis itu terakhir. Saya bilang istri saya, mulai mah. Loh katanya lo mau beli ruko. Loh ya teleponan. Alah podo ae. Aduh larang. Loh ya teleponan lah. Tuhan kan iso ngasih ya. Saya puji Tuhan ya. Punya istri ini saya gak pernah ngomong enggak. Iya terus. Tak latih dari dulu harus ngomong iya. Soalnya nek ngomong enggak, saya itu langsung ragu. Iya saudara, benar ini. Jadi nek iya, dia sepakat dengan saya. Nah itu yang menolong saya. Ayolah Pak, teleponan. Langsung saya telepon. Halo. Oh ibu-ibu. Bu, rukonya dijual. Iya. Berapa Bu? 375. Kaget saya. Kok mahal ya Bu? Ngamuk sudah. Bapak telepon dari ujung. Kalau ada di bawah 700. Oh berarti dia telepon nih pasti ini. Ya gini maksud saya Bu. Ya dipotong lagi. Ya apa nih 340 juta. Loh kok nanggung? Ya saya minta yang 10 juta buat pajak sama notaris. Sebetulnya saya nawar 350 Bu. Nggak bisa. 350 pas. Oke. Jadi kasih uang muka ya. Oke. Saya kasih 5 juta. Ditulis. Siapa namanya? Oh saya Pak Samuel. Ya tulis Pak ya. Kapan bayarnya? 2 bulan lagi ya. Kok lama Pak? Gini Bu, saya ini sering keluar. Saya tidak bohong loh. Saya tidak ngomong keluar negeri. Enggak. Saya kan ngomong saya sering keluar. Keluar kamar, keluar jeding, keluar mobil. Pokoknya keluar. Ya. Loh saya kan tidak berdosa. Soalnya kalau ada duit. Wes tak kasih 5 juta. Saya pulang. Saya mulai doa ya puasa. Saudara berjalannya waktu tidak ada tanda-tanda. Ini wah pekerjaanku kok lehake batine, tidak ada. Kok gak ada duit ceblok iki ya. Mulai saya nyanyi, Yesusku luar biasa. Kok dahsyat Tuhan, pasti Tuhan. Saudara mulai mendekati kurang 2 minggu ya. Di telinga saya ini mulai ada yang ngomong. Buat apa? Lu ngoyo-ngoyo. Hilang 5 juta lu tidak dosa. Timbangan lu ngoyo-ngoyo gini bingung. Wes tidak usah. Tinggal lah, tidak usah beli ruko. Telinga satu. Ojo, lu kan mau ngalami mujizat. Ya Yesus bisa lah nolong lu.
Wah coba saudara, ini 2 terus. Makanya kemarin waktu saya telepon-teleponan sama Pak Wilung, betul. Pak Wilung bilang, Pak nek kita doa dengan akal budi, setan ganggu terus. Wah gak iso. Tapi nek kita doa dengan bahasa roh, makanya kenapa saudara harus penuh Roh Kudus. Saudara doa dengan bahasa roh, roh kita yang doa, gak ada yang ganggu. Roh sendiri yang ngomong, makanya sering kita ngomong gini, aku lo gak pernah jaluk iki, kok iso oleh ya? Saudara jangan lupa, roh kita yang minta untuk ngasih. Saya sering gitu, oh iya aku ya, oh berarti roh aku minta Tuhan. Saya doa, waduh tambah cedek ya. Wis gak usah wis, lopo ngoyo-ngoyo. Situ ojo, harus ngalami mujizat. Saya nyanyi loh, kualik-kualik sudah. Yesusku luar biasa, kualik sudah. Yesusku biasa di luar. Lah kademen Yesus. Sampai kurang sehari, saya sudah mau menyerah. Daripada saya dipermalukan, wes batal lah ya. Karena besok sudah mau ke notaris. Saya bilang, enggak, pasti mujizat terjadi. Puji Tuhan ya. Besoknya terjadi mujizat, saya datang di notaris, kami membayarnya. Wah ketemulah, sama tepuk tangan untuk Tuhan. Ketemulah ibu ini sama adiknya ya. Bu, kok dijual murah? Sing lain loh di atas 700. Saya tahu Pak. Ini loh adik saya ini. Ini Pak. Begitu. Bu ngamuk sudah. Papa mama saya baru meninggal. Ini loh minta warisan 150 juta. Uangnya siapa 150? Satu-satunya ya diobral ruko itu Pak. Sampean sing hoki. Terus saya bilang, enggak ada lagi sing murah-murah. Tabu kano. Ngamuk ya. Ya puji Tuhan ya. Sekarang ruko itu dipakai ini anaknya Pak Riki ya. Nah saudara-saudara, Tuhan itu baik. Allah sebenarnya rindu nolong kita. Kadang kita yang gak percaya. Padahal dia sudah siapkan percepatan dan pelipat ganda. Tapi kita gak percaya, kita kadang gak mau nyerah. Karena tadi itu, Tuhan saya pengen punya mobil ya. Tapi gak iso kita, gak iso. Loh, belum ini loh diserah nabi Tuhan, mis ngomong gak iso. Baru yang terakhir kedua, kalau saudara sudah percaya penuh, Allah mampu, Allah bisa. Kedua ya, taat. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Murid ini, kayak bagi. Coba murid-murid, apa iso Tuhan dibagi? Saya tidak tahu caranya ya. Apa memang dipecah-pecah gini? Bayang kok, 5.000 ya apa cara mecahi roti kayak gini? Oh ini, woi tidak tahu. Apa memang keranjangnya wis ada itu dimasukno di dalam Mbak Yesus? Moro-moro wake di dalam terus Yesus ngeluarno ya. Ayo, enggak tahu. Apa kokon mangap kabeh dilebokno situ-situ ayo. Ya enggak tahu wis. Pokok yang saya tahu sudah terjadi percepatan dan pelipatan. Hari ini juga kalau saudara mulai belajar taat. Enggak gampang taat. Saya juga enggak gampang taat. Belajar. Saya doa ya bangun. Banyak yang mau dikerjakan. Tapi di bisian, lu doa sih. Ayo. Nah saya mau taat enggak? Kalau saya, aduh nanti ayo wes. Saya repot ini, nanti ayo doa. Ya habis saya. Tapi waktu saya mulai, oh iya ya saya mulai doa. Nah di situ saya belajar taat. Semua di sektor apa saja. Kita mulai belajar taat. Pelayan-pelayan, cobalah mulai taat. Lihat nanti. Allah akan lakukan percepatan dan pelipat ganda. Ini untuk saudara, untuk saya. Kita yang menikmati sendiri. Makanya hari ini nanti yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin, kan mungkin. Ayo anak-anak taatlah be orang tua. Ya anak saya Yoel habis lulus di Singapura. Saya bilang kok pulang kok bantu papa. Pak di sini banyak yang nawari Pak. Ya wes tak apa-apa bantu papa ya. Puji Tuhan taat. Seneng papanya. Anak saya Eva karena dari kecil sedang patisserie roti ya. Jadi kuliah di Le Cordon Bleu bikin roti. Saya bilang kamu bu bikin roti tok. Kuliah manajemennya. Oh iya Pak. Nah seneng bapaknya mulai kuliah manajemen. Berlin anak saya mulai umur 16 kuliah chef masak di New Zealand. Ya terus masak. Saya bilang Bel kamu gak bisa nek cuma masak. Ayo Cece wis manajemen. Sekarang kamu kuliah accounting. Nah sekarang dia lagi nambah kuliah accounting. Begitu ia mau, saya seneng.
Sama sebetulnya Papa kita ya, yaitu Yesus. Waktu kita taat, waktu kita mengikuti apa yang dia mau. Disitulah hati Tuhan jatuh sama kita. Nah hari ini cuma percaya dan taat. Ayo ngomong yuk, percaya dan taat. 2, 3. Percaya kemampuan Yesus. Ayo 2, 3. Percaya kemampuan Yesus dan taat. Sekali lagi, percaya kemampuan Yesus dan taat. Iya. Nanti orang bilang, kok gampang? Loh memang. Saya jujur dengan saudara. Firman ini loh gampang. Yang sulit itu saudara dan saya. Karena tidak mempercayai. Banyak orang telepon, loh Pak Samuel kok gampang ngalami mujizat. Loh memang firman gampang. Saya jujur dengan saudara, gampang. Tapi kita yang membuat sulit. Kenapa? Tidak percaya. Makanya sekarang saya tantang saudara. Kalau saudara mau percaya, artinya sekarang mau percaya penuh sama Tuhan. Ikuti dengan bukti saudara taat. Percaya saya. Percepatan pelipat gandaan itu milik saudara dan saya.